Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan untuk bertatap maya melalui video ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Miftahul Fikri MPDI, dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, saya Dina Widya Nurapipa selaku moderator, kemudian ada Cici Siti Rohmah dan Dea Rizky Anugrah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Pembahasan pertama mengenai berdirinya dinasti Abbasiyah dan pola pemerintahannya akan disampaikan oleh saudari Cici Siti Rohmah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Siti Rohmah. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai pewaris dinasti Umayyah Damaskus yang telah runtuh. Embrio dari dinasti Abbasiyah sebenarnya sudah mulai muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai oposan yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpinggirkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan dinasti Umayyah banyak menimbulkan ketidaksukaan sebagian umat Islam. Beberapa hal yang melatar belakangi kemunculan dinasti Abbasiyah adalah: 1. Adanya diskriminasi sosial dari dinasti Umayyah. Salah satu kebijakan dinasti Umayyah yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai keislaman dan keadilan adalah adanya sistem kelas atau kasta dalam masyarakat muslim. Kasta tertinggi ditempati oleh bangsa Arab Syuriah yang merupakan tulang punggung dan penyokong utama dinasti ini. Yang kedua ditempati oleh kaum muslim Arab selain Arab Syuriah seperti bangsa Arab Hijaz, Irak, dan Yaman, yang dibebaskan dari pajak yang harus dibayarkan oleh kaum mawali dan non-muslim atau ahlul zimah. Kelas ketiga ditempati oleh kaum mawali, yakni umat Islam yang berasal dari bangsa selain Arab, seperti Afrika dan Persia. Dan kelas terakhir ditempati oleh ahlul zimah atau kafir zimmi, yakni orang kafir yang hidup damai di bawah pemerintahan kaum muslimin. Mereka ini adalah bangsa negara paling bawah yang dikenakan kewajiban membayar jizyah atau pajak. Yang kedua adalah pemerintahan dinasti Umayyah yang lemah dan korup. Hampir semua khalifah dinasti Umayyah adalah orang-orang lemah, kecuali Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid I, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham. Selain kelima khalifah tersebut, tidak ada satupun khalifah dinasti Umayyah yang dapat dikatakan berhasil dalam pemerintahannya. Mereka banyak disibukkan oleh urusan hiburan daripada urusan agama dan pemerintahan. Hobi mereka adalah berpoya-poya dengan berburu atau mabuk-mabukan. Selain itu, mereka juga telah jauh meninggalkan cara hidup yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang pada saat itu sangat mengutamakan asas musyawarah dan demokrasi. Mereka menggantinya menjadi sistem monarki. Yang ketiga adalah terjadinya perang antar suku atau kabilah. Salah satu karakter bangsa Arab semenjak zaman Zahiliyah adalah suka berperang dan bertikai antar suku. Rasa kesukuan ini akhirnya dapat dileburkan dalam kesatuan Ukhuwah Islamiyah, karena Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau bangsa tertentu. Pasca Khulafaur Rasyidin, rasa kesukuan ini mencuat kembali seiring terjadinya banyak konflik di kalangan kaum muslim Arab. Adanya kebijakan dinasti Umayyah yang timpang dan berat sebelah memunculkan kembali pertikaian antar suku ini. Bangsa Arab terbelah menjadi dua, yaitu bangsa Arab Utara yang disebut Arab Quraisy atau Mudari,
dan bangsa Arab Selatan yang disebut Arab Yamani atau Himyari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses berdirinya Bani Abbasiyah. Kelompok-kelompok masyarakat yang antipati terhadap dinasti Umayyah kemudian membentuk suatu koalisi yang dipimpin oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abbas inilah yang kemudian dijadikan nama dari dinasti baru yang akan muncul. Untuk melancarkan misinya dan menarik dukungan rakyat banyak, kelompok ini banyak melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai dakwah. Mereka pun melancarkan gerakan propaganda tersebut. Banyak kegagalan yang terjadi dalam melancarkan pergerakan tersebut, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka. Seiring berjalannya waktu, pergerakan mereka pun mendapatkan dukungan koalisi yang sangat luas, sehingga mereka menjadi semakin kuat. Dinasti Umayyah pun berhasil mereka runtuhkan, dan dari sinilah dinasti Umayyah berakhir dan menjadi awal dari berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ada 6 lembaga pemerintahan yang terbentuk. Yang pertama ada Al-Hazib, yang merupakan protokoler kenegaraan. Yang kedua ada Wizaroh, yang merupakan kementerian. Yang ketiga ada Al-Khatib, yang merupakan sekretaris atau juru tulis. Yang keempat ada As-Sohibu Al-Surtah, yang merupakan kepolisian. Yang kelima ada Al-Zaisum, yang merupakan ketentaraan. Dan yang terakhir adalah Al-Qodi, yang merupakan peradilan. Keenam lembaga pemerintahan tersebut dibentuk oleh Khalifah Abu Zafar ibnu Masyhur pada masa pemerintahannya. Terima kasih kepada saudari atas pemaparannya. Pembahasan selanjutnya mengenai ekspansi wilayah dan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah akan disampaikan oleh saudara Dea Rizky Anugrah. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Islam bertambah luas dengan pesat yang pemerintahannya di Baghdad. Perluasan kekuasaan dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah Timur Asia Tengah, Hindia, dan perbatasan Cina. Wilayah yang dikuasai meliputi Hijaz, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Persia, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami masa keemasan, yaitu Golden Age, yang mana dalam sejarah umat, karena pada masa ini banyak berkembang ilmu pengetahuan dan banyak tokoh-tokoh besar yang ada, serta Baghdad sebagai ibu kota khalifah menjadi pusat perdagangan, pengetahuan, dan budaya dunia. Adapun faktor penyebab terjadinya kemajuan Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Peradaban Islam menjadi sangat maju karena kejayaan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara mendatangkan naskah-naskah kuno dari bangsa lain. Yang kedua, gerak terjemah. Gerak terjemah ini terjadi karena bangsa Arab tidak bisa menggunakan bahasa Persia, maka terjadilah penerjemah. Karena orang Islam tidak bisa menggunakan bahasa asing, maka mereka menggunakan budak jajahan untuk menerjemahkan bahasa tersebut ke bahasa Arab. Salah satunya budak yang digunakan untuk menerjemahkannya adalah dari golongan orang kafir dan orang Quraisy. Yang ketiga, pembangunan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan puncaknya di bawah
tangan putranya yaitu Al-Ma'mun menjadi lembaga formal. Baitul Hikmah juga menerjemahkan bahasa India, Yunani, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Yang mana dalam masa ini banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan tentang politik, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang astronomi. Terima kasih kepada Dea Rizky Anugrah atas pemaparannya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa hal yang mengakibatkan dinasti Abbasiyah melemah dan kemudian hancur. Pertama, adanya pemberontakan dari dinasti-dinasti baru yang muncul. Kemudian, para gubernur yang merasa besar memisahkan dirinya untuk membangun dinasti baru. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan, sehingga kurang terkendali dan menimbulkan disintegrasi wilayah. Ketiga, komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Keempat, ketergantungan kepada tentara bayaran membuat perekonomian menurun. Kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki dan Persia. Keenam, terjadinya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang banyak menelan korban. Hal ini membuat pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib. Ketujuh, pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan. Salah satunya pusat ilmu pengetahuan yaitu Baitul Hikmah, yang mana buku-bukunya dihancurkan dan ditenggelamkan di sungai Tigris, membuat warna air menjadi hitam. Kehancuran dinasti Abbasiyah sangat berdampak terhadap dunia Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek ilmu pengetahuan. Umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Yang kedua, dalam aspek politik. Pada saat itu, umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang menyembah matahari, dan kekuatan Islam sebagai negara superpower hilang. Umat Islam dijajah oleh bangsa barat dan tidak lagi menggunakan sistem khalifah. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi. Umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa barat hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pelaksanaan hukum Islam pada saat itu berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa kekhalifahan Al-Mansur, beliau memerintahkan para ulama untuk menyusun kitab tafsir dan hadis. Kemudian, lahirlah madhab-madhab dalam bidang fikih, yang diantaranya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali. Dari keempat madhab tersebut, dijadikan sumber putusan hakim. Selain itu, disusun juga ilmu usul fikih yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut madhab tertentu di wilayah tertentu sesuai dengan yang diyakininya. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mendirikan organisasi kehakiman, di antaranya yaitu Darqodi Al-Quha. Tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qodi Al-Quda, yaitu Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Qudna Al-Aqodi, yaitu Hakim Kota yang mengetuai pengadilan negeri seperti Al-Qadaw atau Al-Hisbah. Ada juga Al-Sultan Al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan. Di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Muda'id Umumi atau Jaksa Agung, dan di tiap-tiap kota oleh Naib Umumi atau Jaksa. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga kependidikan yang dibangun, seperti Baitul Hikmah di Baghdad, yang berfungsi sebagai perpustakaan besar dan universitas. Kemudian masjid, madrasah, istana, dan rumah para sarjana. Sistem pendidikan yang digunakan berdasarkan kriteria materi yang diajarkan terbagi menjadi dua tipe, yaitu institusi pendidikan inklusif yang terbuka terhadap pengetahuan umum, dan institusi pendidikan eksklusif yang tertutup terhadap pengetahuan umum. Adapun berdasarkan hubungan institusi pendidikan dengan negara, ada institusi pendidikan Islam formal,
yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan para pemudanya agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Dan ada institusi pendidikan informal yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat atau anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum. Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka hendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain. Untuk kurikulum dan materi pendidikan yang digunakan yaitu ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi, dan kedokteran, yang mana lebih didominasi oleh ilmu agama khususnya Al-Quran. Tujuan pendidikan yang meliputi keagamaan dan akhlak, kemasyarakatan, cinta ilmu dan pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah mencatat banyak sejarah, salah satunya dalam bidang ilmu dan pengetahuan, yang mana saat itu Islam mencapai masa keemasan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.